Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, keberadaan Sunan atau yang disebut dengan Wali Songo ini memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Dalam menyebarkan agama Islam, mereka menggunakan berbagai macam pendekatan, baik itu pendekatan pendidikan, kebudayaan, atau kesenian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang siapa-siapa mereka yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Yuk kita ikuti penjelasan dari sahabat kartun saya dalam menjelaskan peran para wali songo. Ya, kita langsung masuk kepada materi siapa saja wali songo itu. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang mesti kita jawab. Siapa wali itu? Siapakah wali itu? Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Kemudian bagaimana keimanan para wali? Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Kemudian bagaimana ketakwaan para wali Allah? Kita lihat, keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan. Sekarang kita mengenal 9 wali. Ya, yang pertama dari Sunan Gresik. Ya, nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana Sunan Ampel. Ya. Sunan Ampel atau Raden Ahmad dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanannya yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Molimo. Yang dimaksud dengan Molimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan yang tercela, yaitu main atau berjudi, ngombe atau mabuk-mabukan, maling atau mencuri. Kemudian yang 4 adalah madat atau menghisap candu atau ganja. Yang kelima adalah madon atau berzina. Oke, kita langsung masuk ke Sunan Bonang. Nah, ini nama aslinya adalah Magdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat
untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wicil dan tembang Tombo Hati. Kita lanjutkan kepada Sunan Derajat. Bagaimana? Sunan Derajat juga merupakan putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam perilaku terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Mocopat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Selanjutnya kita masuk kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sultan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Panangsang, Adipati Jipang Panulan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Kemudian Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Selanjutnya kita lihat bagaimana profil daripada Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri berjasa mendakwahkan Islam di Jawa bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian tembang Islami untuk tulanan anak-anak yang diciptakannya, seperti Jamuran, Citungan, dan Delian. Oke, sekarang kita masuk kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Said Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Kemudian yang ke-8 adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said, adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar dari Sunan Kudus, tempat tinggalnya di Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakan sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang, sinom, dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Kemudian yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan jumlah tenaga ahli yang dikirimkan oleh Raden Patah. Nah, ini adalah profil daripada 9 wali yang mereka punya peran besar terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia.
Bagaimana sahabat cerdas? Sudah paham? Untuk mengukur pengetahuan, sahabat cerdas bisa mengerjakan soal yang ada di dalam deskripsi. Di dalam deskripsi ini sudah saya siapkan link untuk mengerjakan soal tentang Wali Songo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.